Bismillahirrahmanirrahim. Hai sahabat Salsabil, jumpa lagi di channel kami, channel yang akan mereview seputar hotel, tempat wisata, tempat makan, dan kegiatan seru lainnya yang pastinya dapat menginspirasi kegiatan sahabat bersama keluarga tercinta ya. Hai sahabat Salsabil, kali ini kami akan mengajak sahabat ke wisata edukasi di Bandung yang murah sekali. Bayangkan ini harga tiketnya ya. Nah, kami akan mengajak sahabat ke Museum Geologi yang berada di Jalan Diponegoro nomor 57 Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Letaknya tidak jauh dari Gedung Sate ya sahabat. Di Museum Geologi, sahabat akan disajikan 4 ruangan dengan tema yang berbeda ya. Nah, ini ruangan pertama yaitu ruangan Geologi Indonesia. Ruangan ini menginformasikan tentang proses pembentukan bumi dalam tata surya keluarga matahari. Di sini ditampilkan koleksi meteorit dan tektit. Nah, ini ya contoh dari meteorit dan tektit yang berhasil didapatkan oleh tim Geologi Indonesia. Ada yang baru tahu nggak kayak si Bunda? Ternyata meteorit itu ada meteorit batuan dan juga ada meteorit besi ya sahabat. Masya Allah, untung kesini ya, jadi kita mengetahui adanya 2 jenis meteorit. Selanjutnya digambarkan tentang perkembangan kepulauan Indonesia sejak 50 juta tahun yang lalu hingga kondisinya sekarang menurut teori tektonik lempeng terkait dengan keberadaan kepulauan Indonesia di antara 3 lempeng tektonik yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung berapi. Fenomena dan gejala geologi utama dari masing-masing pulau besar di Indonesia dijelaskan. Ruangan ini juga menampilkan berbagai jenis dan klasifikasi mineral maupun batuan dan cara mengenalnya ya sahabat. Asiknya di sini juga banyak touchscreen yang disediakan ketika kita ingin mengetahui lebih detail tentang informasi-informasi yang tersedia. Seperti ini ya sahabat, jadi cukup interaktif bagi anak-anak yang mengunjungi Museum Geologi. Menurut kami, museum ini sangat cocok sekali untuk anak-anak usia sekolah dasar, SMP maupun SMA. Jadi mereka bisa melihat secara nyata apa yang sedang mereka pelajari di sekolahnya ya sahabat. Ini asik banget sih ya. Jadi mereka tidak hanya membacanya dari buku sendiri, tapi mereka mendapatkan berbagai macam informasi yang ada, baik dari bentuk nyata dari batu-batuannya, prosesnya dijelaskan lebih detail lagi dan lebih menarik di Museum Geologi ini. Bagi kita orang dewasa pun bisa merasakan rasa syukur yang lebih dengan melihat betapa luar biasanya kuasa Allah dalam menciptakan bumi ini dan seisinya. Di sini pun disediakan informasi dalam bentuk huruf braille ya sahabat.
Kemudian dari ruangan pertama yaitu Geologi Indonesia, kita akan naik ke atas ke lantai 2 ke ruangan kedua yaitu ruangan manfaat dan bencana geologi. Di ruangan ini kita bisa melihat proses geologi yang berlangsung sejak puluhan juta tahun yang lalu di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung menjadi anugerah manfaat sekaligus bencana geologi bagi manusia. Ruangan pameran manfaat dan bencana geologi menjelaskan tentang manfaat sumber daya geologi oleh manusia dan bencana geologi. Sudut pameran pemanfaatan sumber daya geologi menyajikan hasil pengolahan sumber daya geologi oleh manusia dari masa ke masa. Kemudian sudut pameran bencana geologi menyajikan jenis-jenis bencana yaitu gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api dan tanah longsor yang terjadi di Indonesia. Nah, ini adalah contoh bagaimana tsunami itu terjadi ya sahabat. Dari ruangan kedua, kita beralih ke ruangan ketiga yaitu ruangan sumber daya geologi. Di ruangan ini mengupas berbagai jenis potensi sumber daya mineral dan energi serta tanah. Sumber daya mineral meliputi berbagai jenis mineral logam dan non-logam termasuk di dalamnya batu mulia. Sumber daya energi meliputi energi konvensional seperti minyak dan panas bumi. Sumber daya air, khususnya air tanah, merupakan potensi yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Ruangan terakhir yaitu ruangan sejarah kehidupan. Ruangan ini menggambarkan perkembangan kehidupan di muka bumi yang dimulai sejak kelahiran bumi 4,6 miliar tahun yang lalu. Terbentuknya litosfer, atmosfer, dan hidrosfer sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Nah, ini adalah munculnya kehidupan awal berupa mikroorganisme sejenis ganggang dan bakteri sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, yang diwakili oleh fosil tertua yaitu stromatolith. Nah, ini ya fosil stromatolith yang didapatkan oleh Geologi Indonesia. Kemudian ditampilkan pula perkembangan kehidupan dari zaman ke zaman, mulai dari kehidupan di dalam air hingga migrasi ke darat, mulai dari organisme bersel satu hingga organisme bersel banyak, mulai dari hewan invertebrata hingga vertebrata, mulai dari tumbuhan paku hingga tumbuhan bunga. Di sini disajikan ya sahabat.
Ruangan ini juga menginformasikan tentang sejarah geologi Bandung yang mengisahkan terbentuknya Danau Bandung Purba, serta memajang berbagai replika fosil manusia purba. Gimana? Ternyata mengasihkan kan berjalan-jalan ke museum. Semoga lebih banyak museum yang menyajikan informasi yang lebih interaktif dan atraktif lagi ya sahabat. So don't forget, so let's make our memories. Bye bye.